Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih ada peluang untuk menambah wawasan keilmuan tentang agama Islam. Materi yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah tentang zakat khiltoh dan zakat nisab zakat emas dan perak. Ya, sebelum saya lanjutkan materi baru, untuk sebagai pengingat saja bahwasanya jenis-jenis zakat dari harta yang dimiliki atau zakat mal itu ada 5. Zakatul mawashi, zakat hewan-hewan ternak. Urudut tijaroh, barang-barang dagangan. Al-athman, yang masuk dalam hal ini ada emas, perak diantaranya. Az-zuru, tanaman-tanaman makanan pokok. Athimar, dan buah-buahan. Itu adalah jenis-jenis harta yang harus dikeluarkan sebagai zakat jika sudah mencapai nisab. Sebelum kita melanjutkan pembahasan nisab zakat emas dan perak, ada satu fasal yang harus kita pelajari, yaitu fasal tentang zakat kerjasama dalam usaha. Kerjasama berarti yang dinamakan kerjasama berarti tidak sendirian dia memiliki harta tersebut, tapi dia bersama orang lain berusaha untuk mengembangkan hartanya atau dalam berbisnis, bisa dikatakan seperti itu. Nanti bagaimana mengeluarkan zakatnya? Apakah masing-masing harus mengeluarkan zakat atau cukup satu saja dari harta yang dimiliki bersama itu? Kita pelajari, kita mulai faslun. Adapun ini fasal. Fi zakatil khiltoti, tentang zakat khiltoh, kerjasama dalam usaha. Wal kholitoni, dan dua orang yang kerjasama dalam usaha, bekerja sama dalam usaha atau kerjasama dalam usaha, yuzakkiyani zakatal wahidi, keduanya mengeluarkan zakat seperti zakatnya satu orang. Nah, kedua orang yang bekerja sama, maka dia mengeluarkan zakat seperti zakatnya satu orang saja. Nanti di sini ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Kalau syarat-syarat ini terpenuhi, dia mengeluarkan zakatnya cukup seperti satu orang saja yang mengeluarkan. Jadi dua harta yang dimiliki bersama itu dari dua orang. Jadi harta dari dua orang yang dicampur untuk dikembangkan dalam suatu usaha atau bisnis, itu nanti mengeluarkannya cukup seperti mengeluarkannya satu orang yang memiliki harta yang sudah mencapai nisab. Saya kasih contoh. Misal, contohnya ya, kita tahu bahwasannya biasanya kalau ternak kambing, ternak kambing, itu nisab pertama seseorang harus mengeluarkan zakatnya itu berapa? 40 kan? 40 ketika orang sudah mempunyai jumlah 40 ekor kambing, hewan ternak, maka dia wajib mengeluarkan 1 ekor kambing. Dan ketika ada satu orang memiliki 121 ekor kambing, dia wajib mengeluarkan 2 ekor kambing, gitu. Tapi kalau seandainya ada si A dan si B, dia ini ternak bersama, berusaha dalam kerjanya atau kerjasama dalam usahanya. Si A mempunyai
jumlah ekor kambing 40, si B dia mempunyai jumlah ekor kambing 40. Digabungin untuk bekerja sama, untuk berbisnis gitu. Nah, sudah sampai 1 tahun. Sudah sampai 1 tahun. Tadi berapa? Masing-masing dari kedua orang yang bekerja sama tadi 40 kan. Kalau normalnya kalau normalnya masing-masing dari dua orang yang bekerja sama ini itu kalau dia tidak bekerja sama, dia masing-masing wajib mengeluarkan 1 ekor kambing untuk dizakati. Tapi karena dia bekerja sama, digabungkan, diternakkan bersama dalam satu kandang, dalam tempat pengembalaan yang sama, maka sekalipun jumlah ekor kambingnya itu kalau 2 orang berarti 80 dan masing-masing itu 40, dia hanya wajib mengeluarkan 1 ekor kambing karena dia bekerja sama dalam usahanya gitu. Nah, cukup hanya mengeluarkan 1 ekor kambing, tidak usah mengeluarkan 2, masing-masing mengeluarkan 1 kambing, enggak. Ini yang dimaksud dengan zakat khiltoh, kerjasama dalam usaha. Namun di sini syarat-syaratnya harus terpenuhi. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka masing-masing 2 orang yang bekerja sama harus mengeluarkan 1 kambing ketika sudah mencapai nisab. Nah, bisa berarti syaro itu dengan 7 syarat. Idza kanal murahu wahidan. Yang pertama, apabila kandangnya 1. Jadi 1. Idza kanal murahu wahidan. Apabila kandangnya jadi 1. Wal masrohu wahidan. Dan tempat berkumpulnya hewan jadi 1. Tempat berkumpulnya, tempat penggiringan, tempat berkumpulnya hewan-hewan itu jadi 1. Wal mar'a wahidan, dan tempat pengembalaannya jadi 1. Wal fahlu wahidan, dan hewan jantannya jadi 1. Hewan jantannya jadi 1. Maksudnya yang menyebabkan hewan-hewan tersebut beranak pinak gitu. Ini kalau seandainya jenis hewannya itu sama. Jenis hewannya itu sama. Tapi kalau seandainya jenis hewannya itu berbeda antara si A dan si B, maka nanti boleh 2 hewan jantan yang berbeda. Misal yang satu kambing domba, yang satu kambing ribas misal. Maka boleh berbeda. Wal masyrobu wahidan, dan tempat minumnya jadi 1. Wal halibu wahidan, dan orang yang memerah susunya jadi 1. Nah, namun untuk yang halib atau syarat orang yang memerahnya jadi 1 ini ada perbedaan pendapat. Dan yang asoh itu tidak wajib gitu. Wa maudhi'ul halibi wahidan, dan tempat untuk susunya itu jadi 1. Tempat untuk susu dari hewan yang diternak itu jadi 1. Ini syarat-syarat 7 yang dengannya cukup hanya mengeluarkan zakat 1 orang saja gitu. Sekalipun yang berbisnis itu ada 2 orang atau bahkan lebih, cukup hanya mengeluarkan zakat seperti zakatnya 1 orang. 7 syarat ini harus terpenuhi gitu. Faslun,
Adapun ini fasal, kita melanjutkan pembahasan tentang nisab zakat emas dan perak. Fi zakatiz zahabi wal fiddati, tentang zakat emas dan perak. Wa nisabuz zahabi, dan nisabnya emas. Masih ingat kan nisab? Nisab adalah batas seseorang itu harus mengeluarkan zakat dari hartanya. Ketika hartanya sudah mencapai jumlah nominal tertentu, atau kalau emas berarti timbangan tertentu, gram, berapa gram, nah, maka dia harus mengeluarkan sebagian darinya sebagai zakat. Isyruna mithqalan, itu 20 mithqal. Ya, mithqal. Mithqal ini adalah ukuran. Ukuran klasik. Ukuran harus mengeluarkan zakat. Nah, 20 mithqal. Ini bukan miskol itu. Nah, tapi mithqal kalau di krus itu ya kira-kira 20 mithqal sama dengan 80 gram. 20 mithqal emas itu sama dengan 80 gram emas. Kalau seandainya apa namanya? Sekarang itu emas 1 gramnya berapa? 900 misal. 900 ribu dikali 80. Berarti ya 72 juta. Kalau orang sudah mempunyai emas sebanyak 72 juta, berarti dia sudah harus mengeluarkan zakatnya. Itu. 20 miskol sama dengan 80 gram emas. Tergantung saat ini 1 gram emasnya itu berapa rupiah gitu. Wafihi, dan di dalam 20 miskol atau di dalam nisabnya emas, wafihi, dan di dalam nisabnya emas, rubu'ul usyri, itu seperempatnya 1/10. Seperempatnya 1/10. Atau mudahnya bisa kita artikan 2,5 gitu. 2,5. Jadi ketika apa namanya? Harta sudah mencapai nisab, emas sudah mencapai nisab, maka dia wajib mengeluarkan 2,5% dari harta yang dimilikinya, gitu. 2,5%. Wahua, yaitu nisfu mithqalin, setengah mithqal. Ya, setengah mithqal. Kalau 2,5% dari apa? 20, berarti ya 20 miskol berarti ya setengah miskol gitu. Kalau 2,5% dari 20 miskol berarti setengah miskol. Wa fi ma zada bihisabihi. Dan di dalam jumlah emas yang melebihi batas miskol atau batas 20 miskol, maka sesuai dengan prosentasinya gitu. Wa fi ma zada bihisabi, dan di dalam jumlah emas yang melebihi nisab atau 20 miskol, maka disesuaikan prosentasinya. Kalau seandainya 80 juta, berarti 2,5 dari 80 juta itu berapa? Itu yang harus dikeluarkan. Kalau seandainya dia punya 100 juta, maka 2,5 dari 10 juta itu berapa? Nah, kalau seandainya dia punya apa namanya?
lebih dari itu, maka tergantung presentasinya nanti berapa. Berarti 80 gram, 2,5% dari 80 gram. Itu berapa? 90 berarti 2,5% dari 90 gram itu berapa. Nanti tergantung ngikutin presentasinya sesuai dengan banyak jumlahnya. Itu kalau emas. Kalau dirham atau kalau perak, wanisobil waroki dan nisabnya perak, mi'ata dirhamin itu 200 dirham. Ya, kalau terus 200 dirham itu ya kira-kira 560 graman. Gitu. 560 gram. Wafihi dan di dalam nisabnya perak, ketika jumlah perak yang dimiliki sudah mencapai nisab, rubu'ul usyri wajib mengeluarkan 2,5 atau seperempatnya 1/10. Seperempatnya 1/10 berarti 2,5. Wahua yaitu khamsatu darohima 5 dirham. Kalau nisabnya itu 200 dirham dan 2,5 dari 200 dirham berarti ya 5 dirham gitu. Tadi 200 dirham itu berapa? 200 dirham itu ya sama dengan 560 gram. Kalau sekarang kira-kira perak itu ya 1 gramnya misal 14.000. Nah, 14.000 dikali 560 gram. 560 gram. Berarti 7.840. Kalau sudah mencapai nominal rupiah 7.840, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Berapa yang harus dikeluarkan? Yaitu 2,5%. Nah, 2,5% dari 7.840 juta. Nah, 7.840. Dan ini juga seperti pada zakat emas tadi, kalau sudah melebihi dari batas nisab tersebut, maka nanti presentasinya menyesuaikan. Banyaknya perak, jumlah perak. Wa fi ma zada bihisabihi, dan di dalam jumlah perak yang melebihi batas nisab maka sesuai persentase jumlahnya. Maka persentasenya sesuai jumlahnya. Wa fi ma zada bihisabihi, maka di dalam jumlah perak maka persentasenya mengikuti jumlah banyaknya perak. Wala yajibu, dan tidak wajib fil huliyil mubahi, di dalam perhiasan yang mubah, zakatun, mengeluarkan zakat. Contoh perhiasan yang mubah adalah seperti gelang yang dimiliki seorang perempuan, yang dipakai perempuan, kalung, anting, cincin. Perhiasan-perhiasan tersebut, entah itu dari emas maupun perak yang dipakai, perhiasan-perhiasan yang dimiliki dan dipakai perempuan, kan mubah kan mereka untuk memakai hal tersebut. Boleh kan? Maka perhiasan yang dipakai mereka itu tidak wajib dikeluarkan untuk zakat. Karena itu boleh bagi mereka untuk memakainya. Tidak usah dihitung berapa jumlah yang dipakai, berapa gram. Itu tidak termasuk yang harus dizakati. Enggak. Berbeda ketika itu dipakai laki-laki atau banci. Enggak boleh laki-laki memakai emas. Laki-laki memakai gelang 500 gram misal, atau 80 gram. 80 gram. Maka dia wajib mengeluarkan untuk zakat karena dia tidak boleh memakai perhiasan emas tersebut, gitu, gelang tersebut. Laki-laki nggak boleh memakai perhiasan, haram.
Tapi kalau perempuan yang memakai anting, cincin, gelang, maka perhiasan yang dipakainya tersebut itu tidak termasuk yang harus dizakati. Ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.